Oke, baik ya. Jadi ini kita akan bahas tentang perhitungan sifat hujan musiman dan bagaimana conditional probability-nya terhadap suhu muka laut. Nah, nanti mungkin materinya ini mungkin kalau yang di semester 6 udah ya tentang tinjauan kriteria normal menurut WMO dan BMKG. Oke, kita review lagi, enggak apa-apa ya. Lalu nanti bagaimana menghitung sifat hujan periode musiman ya. Kalau yang ketiga sebenarnya tinggal lanjutan dari kemarin ya, yang minggu lalu kita menghitung CP AMK ya terhadap SST di Indonesia. Nah, kali ini kita akan menghitung CP sifat hujan musimannya ya terhadap SST di wilayah China, di wilayah Indonesia juga. Nah, ini seperti kita ketahui ya, ini waktu itu kan kita mengundang pakar Pak Sutikno, ya ini kawan saya juga sering rapat dari ITS. Beliau memang ahli di bidang statistik ya, teman Pak Urip juga, tentang tinjauan kriteria normal menurut WMO dan BMKG. Nah, jadi di dalam paparannya ini dia Pak Tikno ini akan melihat tinjauan secara statistik ya kriteria normal WMO dengan BMKG ya. Kemudian juga bagaimana dilihat dari kriteria curah hujannya ya. Itu jadi sebagai latar belakangnya memang waktu itu pertemuan kan kita mengundang ya para pakar termasuk pakar di BMKG maupun dari luar BMKG. Bagaimana sini tentang penentuan normal ya, ingat sifat hujan gitu, bukan rata-rata ya. Jadi sifat hujan normal itu kayak apa, atas normal kayak apa, bawah normal kayak apa ya. Jadi bukan average ya, jadi sifat hujannya. Nah, makanya di sini dikatakan istilah normal iklim ya, ini digunakan oleh para ahli klimat membandingkan kondisi iklim saat ini dengan masa lalu atau lebih dikenal dengan normal. Normal didefinisikan sebagai rata-rata aritmatik dari setiap unsur iklim, ya katanya 30 tahun lah ya. Itu memang referensi dari WMO juga. Lalu WMO dia punya ya, dia menggunakan nilai tersil sebagai standar untuk mengkategorikan sifat hujan ya, secara kualitas gitu sifat hujan yang nantinya akan menjadi BN ya, bawah normal ya, itu sudah di di laptop saya sudah muncul pelan-pelan ini mengganggu. Jadi menggunakan tersil di mana BN ya jika unsur iklim ya katakanlah hujan di sini ya lebih kurang di bawah dari persentil P33 ya atau di bawah P33. Lalu atas normal kalau lebih dari persentil 66, P66 dan normal pasti antara 33 dan 66 ya. Ini istilah bukan istilah ya, metode tersier yang direferensikan oleh WMO. Nah, BNPB sendiri kita sudah paham lah ya, bahwa kita menggunakan persen yaitu 85 sampai 115 untuk kriteria normal dari rata-ratanya. Ya, sehingga kalau BN itu akan kurang dari 85% dan AN lebih dari 119%. Ya, seperti itu. Nah, memang pada implikasi kedua metode ini memungkinkan memberikan hasil yang berbeda. Ya, tapi harus tambah juga memungkinkan juga memberikan hasil yang sama. Ya. Oke, apa sih dasarnya gitu? Ya, ini di mata kuliah statistik juga dulu saya beri ya tentang kurva frekuensi. Ya, kurva frekuensi suatu data kalau kondisinya normal itu kayak apa, menceng kiri kayak apa, menceng kanan kayak apa gitu ya. Nah, memang didasarkan kepada ini ya. Jadi di sini yang menariknya ya, ketika kurva frekuensi dari suatu unsur misalnya di sini curah hujan ya,
adalah berdistribusi normal, ya. Maka pernyataan range normal menggunakan tersil P33 dan P36 dengan menggunakan median 0,85 kali median sampai 1,15 kali median itu akan sama nilainya. Ya, demikian juga sebetulnya kalau mau pakai persen. Ya, nanti di angkanya tuh beda-beda tipis saja itu ya antara persen dengan median. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau memang satu kurva data seperti ini, kayaknya nggak ada masalah itu ya. Jadi ya udahlah, persen juga bisa dipakai ya karena itu juga memang yang sudah operasional, yang sudah didiseminasi seperti itu. Sementara median, tersial ya belum lah ya. Itu kan tadi saya katakan di kalangan penelitian saja. Nah, berikutnya kurva tentu akan ada yang namanya right skewness ya, menceng kanan. Ketika terjadi menceng kanan, maka pasti ya pasti nanti nilai P33 ini ya akan di bawah 0,85 median tadi ya, demikian juga yang tersil P66-nya. Ya, karena kan dia geser gitu ya. Geser ke kanan. Nah, kalau ini kebanyakan kurva seperti ini kan pada curah hujannya agak kering ya, yang polanya kering. Nah, maka dimungkinkan ada beda gitu ya antara menggunakan median dengan menggunakan tersil. Ya. Kemudian kalau dia menceng kiri ya left skewness ini sama ya, sehingga ini nanti yang tersilnya akan lebih besar dibandingkan dengan median ya, karena ya wajar ya karena dia kurvanya menceng ke kiri ya. Kiri kalau ngadapnya dari sana ya, kalau kita baca, saya kan baca di sini ke kanan gitu ya. Jadi ini kurva menghadapnya ke sini, menghadap ke saya gitu ya, maka dikatakan ke kiri. Gitu. Nah, oke ya. Lalu ini memang dibuktikan ya, dibuktikan oleh Pak Tikno ini ya, grafik ini contoh di Padang ya, antara yang dihitung WMO dengan BMKG ya. Jadi sebetulnya sih kalau dari pola pasti sama ya, dari bulan ke bulan gitu ya, antara 115 median dengan sampai 0,85 di rata-rata juga tadi ya tersil P33 sampai 36. Jadi kita lihat ya di sini yang kurva biru ini adalah yang pakai tersil ya, ini kalau dibesarkan ya. Nah di sini nanti menariknya untuk kasus Padang karena hujannya tinggi, itu memang kalau kita buat distribusi frekuensi, dia cenderung mengarahnya ke lonceng yang terbalik ya, artinya normal gitu ya. Tapi memang ada nanti di bulan-bulan keringnya ya, dia agak sedikit skewness terjadi gitu ya, kemencengan gitu ya, seperti ini kan sebenarnya agak-agak menceng ya. Ya ini di bulan apa ini? Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, lalu ketika diuji yang di Padang ini di bulan di bulan-bulan September dan Agustus ya, walaupun di Padang sana enggak, dia kan non zona musim gitu ya, tetap saja agak-agak tinggi hujannya ya. Tapi memang kelihatan ya, yang di September ini masih normal ya. Jadi sebaran titik data itu ada di garis regresinya, sementara di bulan Agustus memang udah kelihatan ya, sebaran titik itu ada bisa di atas garis regresi maupun di bawah garis regresi. Ini yang menyatakan tidak mengikuti distribusi normal.
ya, sedangkan Septembernya masih normal. Nah, ini kemudian contoh yang di Surabaya, ya, di Surabaya, ya banyak sekali, ya. Jadi ini mulai bulan Mei, ya. Nah, dia kurvanya udah tidak normal, ya. Nah, sampai nanti kembali di November Desember sudah kembali normal. Ya tentu memang di bulan-bulan ini antara nilai yang dikeluarkan oleh batasan BMKG pakai prosen dan PMO Tarsil ya pasti ada beda, ya pasti ada beda. Ya. Lalu ini juga memang dicoba diuji, ya, di Surabaya, ya bulan Desember tentunya sama bulan yang banyak hujan pasti, ya. Jadi kalau hujan itu kan kalau di wilayah basah, ya setiap bulannya basah pasti dia normal gitu, ya distribusinya. Lalu diambil ini bulan Juni kan, Juni sudah kelihatan, ya ini pasti tidak berdistribusi normal. Oke, ya, kemudian diambil lagi contoh di Ambon. Ini sengaja, ini bagus ini, ya. Jadi kamu kalau mau menguji-uji sesuatu juga, kalau mau berdasarkan wilayah, ambil. Tadi kan Padang itu mencerminkan yang ekuatorial, ya, di mana tinggi sepanjang tahun. Lalu Surabaya yang monsun, ya, maka ada di situ 4 bulan yang nggak bisa dia kurvanya normal. Ya, lalu ini contoh yang lokal kan, Ambon. Ya. Nah, di lokal ya memang ada juga, ya 1 bulan ini yang memang nggak bisa dipaksakan distribusinya normal, ya seperti itu. Ya misalnya ini di bulan Agustus, ya seperti ini. Tapi bulan-bulan lainnya kebanyakan masih bisa mengikuti distribusi normal. Jadi udah banyak ya dikaji, akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Pak Tikno ini, pemilihan data sebagai referensi kriteria normal sebaiknya diambil dari data, ya pertama metadata yang baik, data yang tidak ada missing, mengikuti distribusi normal, ya atau berpola simetrik tadi, ya seperti lonceng itu. Nah, oleh karena itu kriteria normal WMO dan BMG akan menghasilkan hasil yang sama. Ya. Nah, jadi maksudnya begini, setiap data itu memang perlu metadatanya diperiksa, jangan sampai terjadi perubahan data karena bukan disebabkan oleh datanya, tapi perubahan tempat, ya yang tadinya penakar hujan dipasang di bendung pintu bendung air lalu dibawa ke rumah oleh pengamat kan udah pensiun, kan pasti beda, ya bukan itu, ya itulah metadata harus perlu. Lalu nggak boleh ada yang missing, ya missing data untuk pengisian data kosong udah juga kan saya berikan cara-caranya bagaimana, ya. Nah mungkin ya itu akan lebih menekan nanti beda gitu ya selisih antara kriteria WMO dengan BMKG. Kemudian jika referensi kriteria normal diperoleh dari data yang yang menceng, makanya kan mesti diuji dulu tuh data, ya dia menceng. Kalau menceng pasti 2 pilihannya, kalau nggak menceng kiri, menceng kanan, ya. Nah maka kriteria WMO katanya akan lebih rebus, ya daripada BMKG. Artinya tidak berpengaruh pada data outlier. Ya, sebagai alternatif menentukan kriteria BMKG kan 0,85% ya dari X barnya, maka diganti dengan median katanya, ya. Jadi usulan Pak Tikno ini jangan persen tapi ke median, ya. Begitu juga 115-nya ini pakai 115 median, ya. Jadi ini mungkin untuk yang berpola menceng, jadi juga nggak usah ribet-ribet gitu ya menghitung desil persentil itu, udah pakai median aja, tetap batasannya 0,85 sampai 1,15, ya. Tapi dihitung dari median bukan persen. Ya, nah seperti itu ya masukan dari Pak Tikno. Ya lagi-lagi ini kan saya katakan apa penelitian, ya kajian gitu, kajian. Ya sampai sekarang memang kan belum diterapkan, ya tetap masih pakai persen. Ya. Nah makanya nanti coba kita lihat ya di Excel itu beda antara median dengan pakai persen seperti apa sih gitu ya.
Juga kalau pakai persil P33 dan P66. Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu nih. Gimana sih menghitung sifat hujan periode musim? Ya. Nah, kalau di kriteria ini kan ya inilah ya kriteria yang operasional sekarang. Ya. AN lebih 115, N 8515, BN kurang 85. Oke, lalu sifat hujan merupakan perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentang waktu satu periode musim. Ya, karena kita akan menghitung periode hujan, sifat hujan periode musiman, bukan bulanan. Kalau sifat hujan bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember, ya tentu dalam satu bulan Januari terhadap rata-rata Januari 30 tahun. Nah, karena kita akan menghitungnya musiman, makanya selama rentang satu periode musim. Ya, dengan apa perbandingannya dengan jumlah curah hujan normalnya, pasti normal yang kita gunakan kan 81 2010 ya, nggak tahu ini udah berubah belum 91 2020. Yang penting di sini dalam periode yang sama. Kan begitu kan? Kalau periodenya nggak sama, ya tidak proporsional. Itu namanya bukan perbandingan gitu. Padahal definisi daripada sifat hujan ini perbandingan satu periode terhadap normalnya dalam periode yang sama. Ya, nah baru nanti dijelaskan ke sini nilai-nilainya untuk AN, N, dan BN. Ya. Nah, normal sendiri nanti dihitungnya dari 81 2010 ya yang sudah ada. Oke, ya ini cuma penjelasan saja. Ya. Kalau ada satu nilai 100 mili dalam satu periode, ya maka normal pasti 85 sampai 115 mili. Ya. Kemudian di atas normalnya ya di atas 115 mili, ya di bawah normalnya ya di bawah 85. Kita nggak bisa membatasi ini mau sampai 0, ini juga mau sampai 1000 mili ya silakan ya, mau sampai 1 juta mili, pokoknya dia atas normal. Nah, lalu ini ya, ini tadi ini contoh bagaimana kita membandingkan menghitung sifat hujan ya, ini contoh untuk periode musim kemarau 2001 sampai 2016 ya di salah satu jam di Banten jam 55 ya. Ini menggunakan dengan periode rata-rata yang sama ya. Jadi akumulasi curah hujan musim kemarau CHMK ini ya masing-masing tahun 2001 sampai 2016 dihitung dalam satu periode yang sama, yaitu periode rata-rata musim kemarau. Makanya sama tuh pembandingnya 398 ini akumulasi ya periode musim kemarau di jam 55 Banten. Nah, ketemulah ini hasilnya. Ya, kan mudah saja ya, ini dibagi rata-rata ya ketemu persen, lalu dikualifikasikan menjadi normal BN dan AM. Nah, ketika dihitung berdasarkan kejadian yang terjadi, ya tentu akan beda-beda. Ya, nah, akumulasi CHMK real ya dari musim kemarau 2001 dihitung dari awal musim sampai berakhirnya musim itu 408. Ya, 2002 misalnya 352. Padahal kalau dalam satu periode rata-rata itu 261. Ya. Nah, terus ya beda-beda. Ya. Dan bingungnya 2010 nih kenapa saya beri warna hijau. 2010 tidak nampak musim kemarau di jam 55 itu. Gimana kita mau menentukan nggak kapan awalnya, kapan berakhirnya? Ya orang fluktuatif dan fluktuatifnya lebih basah gitu. Susah kita menentukan ya periode real musim kemaraunya. Tapi kalau yang secara rata-rata kan, ya karena rata-rata kan, ya diakumulasikan adalah 1.303 mm. Dan ya akumulasi rata-rata tetap 398 ya. Oke ya. Nah, lalu kan nggak bisa kalau yang real ini lalu dibandingkannya terhadap nilai rata-rata ini. Ya, maka si rata-ratanya ini juga diambil rata-rata dari real ini. Begitu kan? Secara proporsinya kan begitu kan? Ya. Kalau ini ya memang sudah dipatok gitu ya, ditentukan. Nah, sehingga 2001 rata-ratanya 717, 2002 705 ya, kemudian nanti ini 2007 1094 ya. Jadi kita lihat nih ya, pertama ya ini juga
tidak tetap ya angka pembandingnya gitu ya. Jadi agak sedikit kurang proporsional juga gitu ya. Karena memang tergantung daripada periode real ini ya. Lalu oke lah ya. Karena kalau dalam statistik harus seperti itu ya, nggak mungkin ini dibandingkan dengan ini gitu. Ya. Harus dengan kejadiannya sendiri, maka ketemu prosesnya, maka ketemu ini hasilnya. Nah, sebagai contoh, tahun 2001 kalau kita gunakan periode rata-rata, dia kualitatifnya normal, ya kuantitatifnya 115 masih ada dalam batasan normal. Nah, kalau menggunakan real 2001 itu bawah normal, jadi ada pergeseran perbandingan, ya dari normal jatuh ke bawah normal. Ya kan akan beda gitu ya. Gimana nih ya nanti secara operasional ketika kita mau menyampaikan informasi tahun 2001 itu sifat hujan musim kemaraunya normal atau bawah normal sih? Nah, penganut rata-rata bilang normal, penganut real bilang bawah normal. Oke, 2002, 2003 kebetulan sama, ya, sama-sama BM. Oke, nggak masalah. Ya, kemudian 2004, 2005 ada juga. Ya. Ini lebih cenderung memang kalau real itu lebih cenderung kering ke basah. Ya. Jadi ya susah juga sebetulnya begini, kalau real namanya juga real kemarau ya pasti kering gitu ya, pasti bawah normal gitu. Jadi dia tidak akan fluktuatif ya, bisa ada kemarau basah ya seperti 2005 ya, sampai 2010 ya kan atas normal ya. Nah, di sini kebanyakan jatuh BM ya. Ya jadi seperti ini. Jadi dari rangkuman ini semua perbandingan antara menggunakan rata-rata ya ini lebih proporsional. Kenapa berargumen lebih proporsional? Karena panjang periode waktu yang digunakan sama ya. Ini sama semua nih. Ya. Jadi ketika kamu juga mau membuat pembahasan di satu penelitian, saya membandingkan musim kemarau 2009 dengan 2001. Ya, ternyata 2009 lebih basah atau atas normal dibanding 2001 yang normal. Itu sudah proporsional. Karena yang dibandingkan periode sama, pembandingin akumulasi curahnya juga pasti sama kan karena periode sama. Yang beda itu apa? Yang beda ya CHMK-nya pada tahun ini. Ya, itulah yang dibandingkan gitu. Nah, ketika pakai ini ya hasilnya tahun 2009 sama dengan tahun 2001 yaitu sama-sama bawah normal. Misalnya gitu ya, yang ini. Oke, ini ya 2013 ini misalnya ya. Nah, 2013 ya kan AM dibanding dengan 2001 ya agak basah. Tapi kalau orang itu pakai real dia nggak bisa sama karena 2013 bawah normal, 2001 juga bawah normal. Ya. Oke. Kemudian persentase menggunakan rata-rata umumnya lebih besar dibanding dengan periode kejadian. Ya. Secara persen ya, lihat ya ini ya. Dan dibanding dengan ini kan, ya, memang selalu lebih besar. Oke, ini nanti hitung-hitungannya kita lihat di Excel. Ya. Oke ya, saya ini nggak apa-apa ya. Saya udah ngisi absen di apel. Ya. Jadi kita bisa lanjut. Nah, nanti kita lihat yang di Excel-nya ya. Nah, jadi yang bisa dirangkum atau dibahas ya, dari kondisi ini, pertama, kalau sifat hujan menggunakan rata-rata periode musim, ya tadi kan dapat dibandingkan secara proporsional untuk tiap tahunnya, ya. Karena sama panjang yang dibandingkan di satu tahun terhadap tahun lain juga sama, ya. Yang membedakan kan tinggal curahnya. Tetapi kalau pakai yang real kan nggak sama tahun X dengan tahun Y. Di X realnya 10 dasarian, di Y misalnya 15 dasarian, kan real. Real itu nggak ada yang bisa sama tiap tahun. Nah, kalau dibandingkan kan menjadi tidak proporsional. Lalu persentase menggunakan periode musim tadi ya umumnya lebih besar. Nah, dari 34 tahun ya, nanti di Excel-nya ada, ya, coba dibandingkan, secara kualitatif umumnya sama 22 tahun. Sama itu artinya dari rata-rata
N, dia dihitung dari real juga N, atau dari rata-rata B, real juga B, ya, A, dan seterusnya. Ya. Lalu ada 12 tahun, menggunakan periode MK, ini lebih rendah. Ya. MK kejadian real, ya, lebih rendah, di mana 10 tahun dari AN menjadi N, ya, artinya dari periode rata-rata N, ternyata pakai real menjadi N, lalu menjadi N atau BN, kemudian 2 tahun dari AN menjadi N. Ya, jadi memang cenderung lebih rendah. Kalau saya logikanya, kenapa ya Pak Nur kok bisa cenderung lebih rendah gitu kalau pakai periode real? Ya karena memang ini itu real kemaraunya, gitu, real ketika nggak ada hujannya gitu. Ya pasti lebih kecil gitu ya. Kalau rata-rata itu kan, ya namanya rata-rata itu kan di dalam sudah mengandung ada tahun basahnya, tahun rata-ratanya, ada juga tahun keringnya gitu ya. Tapi pasti akan mengangkat tahun keringnya itu gitu ya, nilai-nilai yang keringnya itu ya, penyebabnya gitu kenapa seperti itu. Pada tahun El Nino perbandingan sifat hujan sama baik secara persen maupun BM. Nah, ya, jelas kalau itu ya. Pasti kalau tahun Nino ketika di satu periode musim juga pasti drop semua hujan, apalagi dari realnya gitu. Maka akan BM. Sementara pada tahun normal perbandingan sifat hujan cenderung beda, ya, yaitu rata-rata musim umumnya lebih besar tadi. Oke. Nah, lalu pada tahun Nina penggunaan periode MK kejadian, ya MK yang real maksudnya nih, harusnya saya sebut MK real aja ya, tidak dapat dilakukan. Ya, kebanyakan kan kayak 2010 tadi bingung. Nah, sedangkan menggunakan periode rata-rata tetap bisa dilakukan kan, karena sudah ada. Ya. Nah, dan itu hasilnya pasti AN yang orang sebut jadi kemarau basah gitu ya. Itu istilah-istilah lah ya seperti itu. Ya. Nah, itu. Ya. Kalau dari real pasti bingung. Oh nggak ada awalnya, berakhirnya juga nggak ada, yang basah sepanjang tahun. Nah, oke, kemudian nah ini permasalahan ya, permasalahan bagaimana membuat perakhiran sifat hujan musim kemarau. Nah, rentang waktu periode musim hujan mana yang akan digunakan? Apakah kita ini para forecaster menggunakan base data panjang rata-rata musim? Apakah memang pakai panjang rata-rata periode musim yang real? Kalau real, ya, jadi kalau pilihannya yang D, ya, maka harus membuat perakiraan awal dan akhir musim, ya kan? Kan mau real, ini awal berakhirnya di sini. Kalau rata-rata tadi iya ya, kita sudah punya rata-rata selama 30 tahun. Ya udah katakannya itu. Maksudnya itu. Ya. Nah, jadi kalau mau real sudah kita dituntut bikin perakiraan awal, dituntut juga bikin perakiraan akhir. Begitu dong resikonya ya. Nah, berdasarkan hal ini artinya juga sekaligus sudah dapat tentukan awal musim berikutnya. Padahal kita juga ketika membuat perakiraan awal musim kemarau, nggak ada di dalam dokumen itu perakiraan awal musim hujan. Nah, kalau kita mau bikin perakiraan sifatnya pakai real, ya kan harus dibuat. Nah, celakanya lagi, awalnya saja belum tentu benar, apalagi akhirnya. Ya, ketika awalnya salah saja, misalnya diperkirakan Mei 1, dilewati kan tahun, kita evaluasi, oh nggak Mei 1, mundur Pak, jadi Mei 2, itu udah pasti salah. Karena yang dihitung dari real awal, yang katanya diduga menurut perkiraan Mei 1. Ternyata bergerak ke Mei 2 atau Mei 3, ya sudah pasti salah. Awalnya salah, akhirnya berantai, sifatnya juga pasti salah. Nah, kalau pakai rata-rata, nggak seperti itu. Ya, mungkin nggak seperti itu pemahaman. Jadi kalau pakai rata-rata, orang sudah tahu. Yang pasti user pengguna sudah tahu bahwa sifat hujan yang diprediksi oleh BMKG, sifat hujan musim kemarau tahun 2022, jam 55 bawah normal. Itu nanti akumulasi curah hujannya pada rata-rata periode musim kemarau ada di bawah 85% dari nilai rata-ratanya dalam periode yang sama, ya periode musim kemarau itu nggak ada masalah.
orang juga sudah paham gitu. Oh, akan itu. Kalau masalah nanti benar atau tidak itu kan ya. Ini perkembangannya pemahamannya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau diberikan pakai yang real, gimana nih kita akan mendesiminasikan, memberikan apa ya? Ya pemahaman ini kepada pengguna. Sifat hujan musim kemarau di jam 55 tahun 2002 akan di bawah normal. Nanti ya mulai dari April 3 sampai dengan Oktober 2. April 3 masih banyak hujan, wah mundur nih kemaraunya. Wah, ini yang diinfokan akan di bawah normal, ini bagaimana? Berubah dong. Harusnya berubah. Ya, ditunggu dulu nih kapan ya real kan, real terjadinya. Jadi itu ya agak ribet. Meskipun ya ketika di pertemuan-pertemuan ya banyak ya teman-teman dari UPT dari mana, oh lebih bagus pakai real dong, pakai real gitu loh. Kita bicara tahun ini ya tahun real gitu ya. Jadi tidak terpikirkan seperti itu ya pemahaman pengguna bagaimana. Terus betul enggak kalian konsisten ketika pakai real benar-benar database. Kita tahulah ya yang membuat yang bisa menjawab apa menghitung perakiraan akumulasi jangka panjang itu metode-metode statistik time series saja, ya, ARIMA mau apapun ya kita tahu lah itu ya. Dan ketika ARIMA itu kan udah pasti database-nya juga kita tahu kayak apa sih database-nya gitu. Ya. Kan seperti itu kan. Nah, apa namanya? Akumulasi ketika menghitung akumulasi juga kan ya sulit ya. Artinya tadi konsisten nggak kalian ketika kalian memprediksi satu wilayah di provinsi kalian jatuh di April 1. Nah, lalu kalian menghitung sifat hujannya pasti dari April 1 akumulasinya sampai berakhirnya. Konsisten nggak berakhirnya kalian buat juga. Kan itu perkiraan masih ke depan sana. Oke. Nah, ditanya begitu aja itu kemarin terus terang ya bingung. Ya mungkin baru terpikir gitu kan. Ya kan real gitu ya. Padahal kita tidak dituntut membuat akhir musim kemarau, nanti awal musim hujan. Dan bagaimana lagi kalau awalnya saja sudah salah. Nah, pokoknya risikonya besar gitu ya. Risikonya besar. Ya. Jadi ini intinya permasalahan itu seperti itu. Memang kedua pilihan ini sulit untuk mempresentasikan sifat hujan ya pada satu provinsi ini akan terjadi. Ya, sulit, tidak mudah ya ketika bicara sifat hujan musim kemarau. Oke, yang lebih mendekati misalnya pakai rata-rata ya. Rata-rata jam 55 misalnya Mei 2 sampai Ok 2 misalnya. Oh, begitu. Tapi kan di tahun yang akan diprediksi itu juga memang kan tidak di Mei 2 sampai Ok 2 kan bisa maju mundur kan. Nah, sehingga memang sulit merepresentasikan itu. Dan itulah keterbatasan info kita harus dipahami. Ya, ketika kita nggak paham, ya, nah nanti kalau ada user yang nanya, ya karena nggak paham kan, nggak tahu saya ngejawabnya akan seperti apa. Tapi ya makanya kenapa sekarang yang secara operasional itu sudah sedemikian ya, mudah dimengerti segala macam, ya itu sudah sampai. Makanya saya contohkan tadi ya, misalnya seorang kepala dinas di Pandeglang di Jom 55, Bapak wilayah Bapak nanti kemarau 2022 sifat hujannya bawah normal. Dia sudah paham ya, sudah paham dari pemahaman pendefinisian kita tentang sifat hujan itu. Oh, artinya akumulasi curah nanti selama rata-rata periode musim kemaraunya di bawah 85%. Udah, dia nggak nanya kapan awalnya, awalnya ya Bapak lihat di perakiraan nanti awalnya jatuh di Mei 1. Berarti ini maju Pak, satu dasarian dari rata-ratanya. Tapi ketika sifatnya dia sudah paham, itu satu periode rata-rata musim kemarau. Ya, karena pasti juga akan berpikir
kalau sifat hujan ini adalah sifat hujan real, periode real, malah dibalik tanya kita, memang berakhirnya kapan? Berakhir musim kemarau ya. Loh, tunggu Pak, nanti ada perakhiran awal musim hujan. Loh, kok ini sudah bisa bikin sifat hujan realnya? Ya kan? Jadi ya begitu, debatable. Jadi jadi kita kemakan sendiri gitu. Ya kalau kepala dinasnya pintar juga gitu. Kalau nggak pintar ya sama-sama nggak pintar jadi. Oke ya. Jadi ini kira-kira. Nah, ini apa yang ketiga? Oke, nah oke lah ya sebelum masuk ke sini, ini sedikit saya dulu nih. Ya biar saya juga nggak hanya ngoceh satu arah. Ada nggak nih yang punya pendapat tentang ini? Silahkan. Ya, mungkin dari yang kelima tujuh ya, karena ini TB, ya mungkin coba di kantornya kayak apa gitu. Nah kalau dari yang kelima enam mungkin punya ide pemikiran sebaiknya gimana menentukan sifat hujan satu periode musim itu. Gimana? Ada yang mau kasih masuk? Sukan? Ya. Kalau ini sih nggak terlalu inilah ya, nanti kita jelaskan. Ini dulu nih ya pemahaman ini gimana ya seperti hal-hal kayak gini. Oke ya. Atau ya coba ini saya stop dulu ya. Saya akan tampilkan yang datanya supaya lebih jelas kita dengan sifat hujan. Ini kan udah ya, udah saya berikan juga ke kalian, udah saya email gitu ya. Oke, sudah muncul belum? Atau masih hitam? Siap, masih di slide, Pak. Hah? Belum tampil ya? Siap, masih di PPT-nya, Pak. Oke. Ini ya, muncul nggak? Udah berubah? Siap, sudah, Siap, Pak. sudah, Pak. Oke ya. Ini kan udah ya, ini saya selalu ulang-ulang ya, saya selalu berikan contoh ya, ya memang di jam manapun sama ya, caranya seperti ini ya. Ini kan jam 55 ya. Jam 55 itu ada dua pos perwakilan, pos utama Cibaliung dan Menes ya. Nah, lalu ketika kita menghitung untuk perwakilan jam 55 nggak bisa cuma pakai Cibaliung, cuma pakai Menes ya. Kalau kamu ngitung pakai data Cibaliung ini yaitu adalah analisis untuk Cibaliung ya, ingat ya, bukan jam 55. Karena kalau jam 55 ada lagi temennya gitu ya, pos utamanya Omenes ya, dalam satu poligon jam itu. Nah, baru karena ini terdiri dari dua, baru kita ratakan dulu kan, ya ini udah paham lah, ini nggak apa-apa ya, review lagi. Nah ini ya ini adalah rata-rata dari dua pos tadi Cibaliung dan Menes ya. Misalnya Januari 1 tahun 81 kan average ya dari Januari 81 Cibaliung dengan Januari 1 81 Menes ketemu 266. Nah, ketika kamu mengolah data ini ya keseluruhan ini, nah ini udah bicara zona musim 55 bukan lagi Cibaliung, bukan lagi Menes. Oke, ya. Dan memang ini database yang digunakan sebagai perwakilan zone. Ya. Nah, untuk menentukan sifat hujan, ya,
selama periode musim kemarau tentu kan kita akan menentukan dulu ya kapan awal musim kemarau, kapan awal musim hujan di kondisi data seperti ini ya di jam 55 ini ya. Nah, maka ini kan kita buat oke rata-rata selama 30 tahun ya. Ini pasti average lah ya. Average dari sini. Oke, ya. Temulah ya. Nah, masuklah definisi awal musim kemarau ketika curah hujan pada dasarian kurang 50 diikuti oleh dasarian berikutnya. Ya sudah ini kan merah nih awal musim kemarau. Ya. Udah ya. Dan ini yang masih berlaku sampai sekarang dan angka-angka ini ada tertulis di dalam dokumen buku perakiraan musim ya sekarang yang ada di portal kita, website BMKG.id, klimatologi, silahkan buka di buku lampiran rata-rata curah hujan dasarian ini. Ya, ya. Menentukan ini 42, ini 42 jatuhnya di mana? Oh, di Juni 2. Nah, nanti tertera di buku itu rata-rata awal musim kemarau di jam 55 adalah Juni 2. Bukan dari modus. Kalau modus kan ini, ya 80 kejadiannya sini, 79 sini, 78 sini. Dicari nanti modus yang terbanyak di mana, belum tentu sama jatuhnya di mana tadi ini Juni 2. Ya sudahlah ya. Nah, itu ya kita hanya sekedar ingin mengetahui oh modusnya seperti itu frekuensinya. Udah jangan terus mengusulkan oh itu sebagai rata-rata awal musim kemarau yang nggak bisa begitu. Itu kejadian yang sering banyak muncul dari 30 tahun tuh keseringan muncul awal musim kemarau itu jatuh di dasarian X. Nah, rata-rata tetap dari sini ya. Nah, lalu musim hujan adalah ketika di atas 50 diikuti dasaran berikutnya ya sudah ini kan diikuti dan di atas 50 semua sampai berhenti di sini lagi ketika mau masuk ke kemarau. Oke ya. Nah, maka ditentukanlah ini adalah periode rata-rata musim kemarau dan yang hijau adalah rata-rata periode musim hujan. Nah, untuk menentukan sifat hujan tahun ke tahun, ya, maka kan dicari ini akumulasi, ya, maka akumulasi rata-rata CHMK ini 406, ya, ini merupakan sum daripada ini, ya. Nah, kemudian 2909 pasti sum dari yang hijau ini, ya, udah clear gitu, jelas, ya. Nah, ya, jadi ini akumulasi curah hujan musim kemarau, yang ini akumulasi curah hujan musim hujan. Karena apa? Sebelum kita memperoleh angka ini, ya kita mau bicara variabilitas, mau bicara tren, mau bicara mungkin juga perubahan, ya terhadap mana? Kan terhadap ini. Nah, oke. Nah, sekarang ya kita akan cari kan, ya curah hujan musim kemarau dan curah hujan musim hujan di setiap tahunnya, ya ketemu nih. Nah, dari mana nih angka-angka ini? Bukan dari real kejadian MKMH pada tahun itu, tidak. Ya, semua ini adalah akumulasi pada periode rata-rata. Ya, misalnya ini, ya 588. Coba kita panggil dia. Dari mana sih dia akumulasinya? Nah, dari periode musim kemarau tadi, Jun 2 sampai Oktober 1. Kalau penganut real, pasti dia akan menghitung, loh ini kan musim-musim hujan, ini 52, 62 ya, turun, fluktuatif naik lagi 80 ya. Nanti ini dibuat moving average, ini juga masih di atas 50, masih musim hujan. Didekati 3 dasarian plus minus 1 ya 140 masih sekitar 150-an masih musim hujan, maka jatuh di sini. Maka harusnya kan yang dia hitung mulai Juli 3 sampai ya katakanlah ini September 2 ya, karena ini sudah masuk, tapi ini enggak ya, lihat ya ini. Nah, kemudian juga yang ini sama ya, tahun-tahun berikutnya juga sama ya, sama
Kalau mau real, ya, kalau mau real maka harus dihitung mulai dari Mei 1 sampai Oktober 3. Tapi tidak, ya. Oke, ya. Jadi ini adalah nilai akumulasi CHMK pada periode rata-rata musim kemarau. Ya. Oke. Demikian juga yang musim hujannya sama. Ya. Jadi ini mulai dari Ok 2. Ya. Nah, ingat nih kalau musim hujan ini kan tahun 81, ya. Berarti Januari ke depannya masuk di 82, ya, bukan di sama-sama di 81, salah lagi tuh, ya. Nah, maka masuknya dari Januari 1-nya sampai dengan Jun 1-nya ada di 82, ya. Jangan sampai salah ya. Masih banyak senior-senior kalian tuh ngitung salah. Jadi yang dihitung Ok 2 sampai Jun 1-nya ya ini ya, nanti di atas ini. Ini Jan 1 sampai dengan Jun 1 di sini. Ya salah. Itu namanya bukan musim hujan 81-82, tapi ini miliknya musim hujan 80-81. Kalau musim hujan kan selalu ya. Kalau kemarau 2001 udah titik musim hujan 2001-2002. Karena di akhirnya di 2001 nyambung ke awalnya di 2002. Maka cara menghitung akumulasi juga seperti itu. Ya. Oke, ya. Jadi jelas ya. Nah, sama ya, di tahun-tahun lainnya sama. Dan saya segampang meriksanya ya, ketika anak-anak menghitung. Ya, ini pasti di tahun terakhirnya terisi nih. Kalau yang salah hitung. Ya, bagaimana ini mungkin terisi? Ini kan harus dihitung dari akhir musim kemarau 2010 ya, sampai nanti 2011. Ke 2011 emang nggak ada, kita pakai contoh datanya 2010. Ya. Maka akumulasi CHMH itu hanya berhenti pada 2009-2010 ya. 2009-2010. Ya, ya. Ini kan itu dari situ aja udah kelihatan tuh ya. Kalau ini kan masing-masing ya benar kan, ya. Akumulasi dari sini sampai ini masih ada angkanya tuh. Kan 2010 memang ada datanya. Kalau ini juga terisi, nah udah ini kagak ngerti ini orang ini. Capek-capek saya jelasin gitu. Ya. Kalau kemarau ya jelas lah ya, kemarau kan di 1 tahun ya. Nah, ini kan pasti ada tahun 2010 ini. Jadi frekuensi di musim kemarau pasti akan lengkap 30 tahun ini. Ya. Nah, kalau di musim hujan pasti 29, karena di tahun terakhir belum ada tahun berikutnya. Oke ya, nah dari sini kita ketemu kan masing-masing akumulasi curah hujan musim baik kemarau maupun musim hujan di setiap tahun kejadian pada periode rata-rata. Pembandingnya mana? Ya pembandingnya sudah jelas kan, ini periode rata-rata. Untuk CHMK 406, CHMH 209. Dari mana tadi? Ya, kan sudah kita tentukan itu. Ya. Jadi pembandingnya proporsional sama gitu kan, nilai yang sama karena periodenya memang sama. Oke, ya. Nah, maka diperolehlah persentase seperti ini. Tinggal ya kita masih menganut persentase ya, nggak pakai median, nggak pakai tersil. Silahkan aja kalau pakai median, pakai tersil, ya untuk penelitian ya monggo, ya siapa yang melarang gitu, nggak ada gitu. Tapi untuk profesional masih seperti ini. Ya, baru secara kualitatif diperoleh, oh atas normal, bawah normal, atas normal dan seterusnya. Untuk kemarau dan untuk musim hujan ya normal ya seperti itu. Oke, ya jelas nggak ini? Ya. Nah, jadi selama 30 tahun tuh kalau direkap di JOM 55 ini musim kemarau mengalami atas normal ke 12 tahun, normal 3 tahun, bawah normal 15 tahun. Dan kalau musim hujan, atas normal 4 tahun, normal 20 tahun, dan bawah normal 5 tahun. Dari angka ini. Nah, ini juga penting nih. Ya. Inilah karakteristik wilayah zone 55 Banten untuk sifat hujannya di musim kemarau
maupun musim hujan. Ya. Jadi di musim kemarau sulit untuk memperoleh probabilitas normal karena cuma 3 kali dari 30 tahun. 27 tahun itu bisa AM, bisa BM. Tapi kebanyakan tradisi, sifat hujannya normal, normal ya. Padahal kalau kita mau jujur melihat karakter ini, sulit untuk mencapai normal 3/30, ya kan, cuma 0,3. Nah, beda kalau di musim hujan. Nah, ini kan frekuensinya 20. 20 ingat dari 29 kejadian. Ya wajar ya. Kalau di musim hujan, namanya musim hujan, hujan banyak. Ya, fluktuasinya nggak terlalu tinggi. Jadi cenderung ke akumulasinya ke normal. Ya. Untuk dia di atas normal ataupun di bawah normal, peluangnya sedikit. Mungkin itu kejadian di tahun-tahun kalau atas normal mungkin La Nina, kalau bawah normal mungkin waktu itu ada El Nino, ya dapat ujungnya El Nino. Gitu. Tapi memang kecenderungan lebih banyak normal. Tapi ini bukan conditional probability ya. Nah, jadi yang ini adalah karakter wilayah Zoom 55 sifat hujannya seperti ini ya. Kalau saya dulu sebagai seorang pertester, ini 342 jam saya sudah punya ya karakter dari 30 tahun, tapi nggak semua 30 tahun atau 29 tahun ya, tergantung nanti ada yang datang cuma 20 tahun, 15 tahun, tapi sudah ketangkap karakter ini, sudah ada di kantong kita ya. Apalagi seperti Jawa Barat, waktu saya di Bogor, udah ya, jom di Jawa Barat tuh udah dari kantong saya, jom ini ya untuk musim kemaraunya karakternya lebih banyak N atau WM gitu ya. Itu kan perlu, kan kalau untuk merubah karakter itu kan sulit ya. Orang yang karakternya pendiam, kamu ledek-ledekin untuk ketawa, nggak bisa ketawa dia ya, kecuali ada trigger, ada El Nino, ada La Nina yang menghantamnya, baru dia ketawa. Artinya apa? Model apapun yang kamu kembangkan itu nanti perhatikan karakter. Bisa nggak tuh merubah karakter? Dari Arima, atas normal. Dari regresi, atas normal. Dari probabilitas apalagi, atas normal. Karakter, fakta, 30 tahun, dia lebih cenderung bawah normal. Di situ kita tuh forecaster. Ini model-model atas normal. Si wilayah ini punya karakter, prosesnya tertinggi bawah normal. Nah, di situ tuh justifikasi, baru satu justifikasi. Apa nih yang mau kita putuskan? Gitu ya. Ya tentu nanti banyak justifikasinya. Apakah tahun ini ya gimana? Ya, nah, si karakter walaupun kecil atas normalnya, misalnya itu terjadi di tahun La Nina. Oh ya, karena tahun ini ada La Nina, ya bisa kan menjustifikasi. Oke, karaktermu tuh dihajar sama La Nina, yang tadinya pendiam jadi ketawa-ketawa gitu kan, yang tadinya bawah normal bisa atas normal karena ada triggernya. Tapi kalau nggak ada trigger, ya itu model-model saya gugurkan. Kalau saya dulu nggak bisa. 3 model keluar AM, tahun ini kondisinya normal-normal saja, padahal karakter dia BM, saya tetap ambil karakter dia BM. Tuh ya. Begitu juga kalau musim hujan benar nih ya, kalau kebanyakan kawan-kawan membuat perkiraan sifat hujan musim hujan 2022 2023 normal. Memang ya tadi ya, karena range-nya juga lebih jauh ya. Jadi 85-115% dari nilai akumulasi curah hujan itu tinggi itu ya, ribuan dibanding dengan kemarau yang cuma puluh sampai ratusan. Ya tentu kalau range-nya ribuan akan banyak masuk angka ke situ semua, artinya ke range normal ya, seperti itu. Ya nggak apa-apa. Ini kan memang apa ya, faktanya seperti itu. Nah, sekali lagi saya katakan ini baru karakter wilayah Jom 55, belum conditional probability. Ya. Kalau ini tadi ya untuk awalnya kemarin kita bahas
Nah, lalu untuk menghitung conditional probability, nah ini tadi kopas nih ya, nggak dikurangi, nggak ditambahi dari hasil tadi perhitungan apa sifat hujan baik musim kemarau maupun musim hujan. Nah, namanya conditional probability kan prasyaratnya, karena syaratnya kita mau ambil suhu ya lagi-lagi ya kita harus punya suhu. Ini juga sama ya, kemarin suhu yang dipakai untuk awal musim kan nggak berubah, untuk awal musim juga suhunya ini, untuk sifat hujan juga suhunya ini ya, kalau suhunya nggak berubah. Nah, tinggal bagaimana ya conditional probability salah satu sifat ini disyaratkan oleh kondisi dingin, netral maupun hangat. Ya mudah sajalah ya ngitungnya. Ya, maka kita cari dulu ini ya apa namanya kejadian kan, ya kejadian sifat hujan yang atas normal, normal, bawah normal disyaratkan oleh dingin, netral, hangat setiap tahun. Ya dingin, netral, hangatnya diperoleh dari sini, ya sifat hujannya diperoleh dari sini ya. Jadi ini ya 81 AM. AM kondisinya N. Oh, AM kondisinya N, terjadi sekali. Ya, nggak boleh nih dalam setahun ini ada dua ya, mau dicentang, mau dibintang, mau kayak gini silakan ya. Atau pakai rumus Excel juga tuh bisa gitu ya bagi yang udah pinter itu. Nah, kemudian yang kedua BN kan, BN ya, BN dingin. BN mana? BN kan di sini ya. Oh dingin di sini gitu ya. Nah, jadi yang untuk netral hangatnya yang nggak ada. Hujannya bawah normal, suhunya dingin sekali, ada. Berikutnya BN lagi. Oh, tapi suhunya nggak dingin loh, suhunya netral ya di sini. Ya. Dan ini adalah fakta, ya. Nggak selalu menjamin sifat hujan musim kemarau bawah normal, maka suhu muka laut Indonesia dingin. Buktinya ini netral. Oke, ini dingin. Dan dipatahkan juga teori tadi, ketika dingin harus bawah normal, ternyata ini atas normal. Ya, maka ada atas normal, ini kondisinya dingin sekali. Ya, ya inilah apa? Inilah data ya di lapang. Cuma sekali lagi ya catatan bahwa penentuan ini kan saya bahas kemarin, ini kan kita hanya melihat anomali atau deviasi dari terhadap rata-ratanya saja ya dari masing-masing nilai suhu di Indonesia ini ya. Lalu saya punya pakai batasan oke, plus minus 0,1 itu kondisi N, lebih dari plus 0,1 hangat ya, ini 0,2 misalnya, lalu kurang dari negatif 0,1 ya, minus 3 dingin. Itu kan batasan saya ya. Kayak lagi itu kalian di dalam penelitian monggo silahkan mau pakai setengah deviasi, standar deviasi, atau tadi mau pakai apa desil, persentil, ya pakai median, monggo ya, monggo, itu penelitian bebas ya. Jadi semua benar, yang penting memang dijelaskan ya, metode saya menggunakan bla 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 bla. Nah, metode saya ini untuk contoh ini menggunakan ini ya, nggak bisa disalahkan ya gitu. Orang saya metodenya gini kok ya. Masa sih 0, min 0,2 saja sudah dingin Pak Nur? Iya, saya bikinnya begini, batasan saya. Ya kamu jangan protes gitu. Jadi ada kejadian atas normal, suhunya dingin 1, ini kan AN ya. Nah, dan seterusnya ya. Maka dihitung, nanti diakumulasikan selama 30 tahun. Kejadian atas normal, suhunya dingin ada 3 frekuensi, suhunya netral ada 6, suhunya hangat ada 3. Ya, lalu yang untuk normal sama ya. Nggak ada nih ya, nggak ada tuh suhunya normal, apa sifat hujan normal disyaratkan oleh dingin, itu nggak ada tuh selama 30 tahun. Disyaratkan juga oleh hangat, nggak ada tuh selama 30 tahun, jadi nol kan ya. Yang nggak apa-apa ya. Ini data ya. Nah, dan harus kita cek ini pasti jumlahnya harus 30 ya.
Siapa tahu ada yang masih lupa ya, di sini masih ada 1, berarti kan 2 di sini ya, berarti ini 31. Nah, udah ketemu kan? Nah, lalu dibuat kondisinya ya. Ya, gampang saja ini kan ya. Oleh ini apa nih statusnya? Atas normal. Atas normal oleh dingin, netral hangat kan ini 363 ya, keluar ini ya. Ini yang normal. Normal, ini kan normal statusnya. Oleh dingin nggak ada, oleh netral 3, oleh hangat nggak ada. Ya, demikian juga nanti yang bawah normal. Lalu masuk ke inilah conditional probability. Ya, conditional probability. Sifat hujan yang disyaratkan oleh suhu muka laut. Jangan dibalik ya. Kondisi suhu muka laut disyaratkan oleh sifat hujan. Walaupun itu bisa dihitung ya, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud adalah gimana nih sifat hujan disyaratkan oleh kondisi suhu muka laut. Maka untuk sifat hujan atas normal disyaratkan oleh dingin, atas normal ya disyaratkan oleh dingin ada 3 ya. Nah, si 3 ini mau dibagi kemana? Ya, nah, maka kita lihat ini kan ya 3 dibagi 12 ya. Karena di dalam syarat yang dingin ini ada kejadian ada kejadian kemarau di atas normal dari 30 tahun itu 12 tahun. Ya. Sedangkan yang di-trigger, yang disyaratkan atau yang dijadikan oleh kondisi dingin cuma 3. Maka kondisi pemeriksanya 3/12. Oke, maka ketemu 0,25. Sama ya untuk AN ya. AN syaratnya netral kan berarti 6/12 0,50 ya dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini bisa dilihat ya, kita bisa punya senjata lagi. Kalau tadi senjata kita cuma dari frekuensi kejadian atas normal, bawah normal untuk musim kemarau, musim hujan sudah ada ya. Di musim hujan lebih banyak normal, di musim kemarau akan lebih didominasi antara AN dan BN. Ya, itu kan pengetahuan kita, jam 55 ada di kantong. Nah, sekarang dikaitkan dengan suhu muka laut. Oh, ternyata yang terbanyak ya kalau memang mau AN itu disyaratkan oleh suhu muka laut yang netral. Ya. Dibanding ini kan disyaratkan dingin 0,3, disyaratkan hangat juga 0,3, tapi oleh netral 0,5. Nah, maka tadi begitu A5 keluar AN, regresi keluar AN, probability AN, gimana nih suhu kalau kita netral? Jadi AN. Kita kan lebih apa? Lebih percaya diri. Sudah prediksinya AN. Ya, karena dari model-model AN lalu conditional probability untuk kejadian AN disyaratkan oleh N paling tinggi itu 50%. Ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya juga itu ya. Nah, seperti ini ya ketika N ya karena disyaratkan dingin nggak ada, disyaratkan hangat nggak ada, maka 100% disyaratkan oleh netral. Kata ya. Nggak usah didebatkan gitu. Ya tunggu metode-metode lain hasilnya apa. Nah, gitu. Baru kita sebagai forecaster putuskan ini loh justifikasi saya. Itu juga ketika mau bawah normal. Bawah normal, jangan Pak. Kenapa? Karena suhu lautnya lagi hangat. Ya. Dia akan bawah normal itu kalau suhu muka laut di perairan kita netral. Ya, walaupun ini cuma 0,47, tapi yang tertinggi di antara dingin dan hangat. Ya, kan probabilitas selalu itu kita nyarinya yang lebih, yang tertinggi di antara beberapa kondisi. Ya. Nah, jadi ini juga ya intinya conditional probability juga ini untuk meyakinkan kita sebagai seorang forecaster ketika akan menjustifikasi ya menjustifikasi misalnya kalau bicara musim ya perakiraan awal musim, sifat hujan musim ya dari metode-metode yang tentu ada ya. Kan banyak sekali ya. Sudah kan kita bahas kemarin ya metode yang sekarang sudah operasional itu banyak sekali ya baik yang dari statistik maupun dinamis ya.
itu kan macam-macam tuh keluarnya. Nah, ini salah satu juga senjata metode ya, untuk seorang podcaster. Maka saran saya, seorang podcaster klimatologi di stasiunnya di daerahnya harus mengenal apa istilahnya. Dia harus mengenal kondisi wilayahnya gitu, karakter wilayahnya. Saya selalu tuh ya, yang di Tangerang Selatan pegang tuh karakter zone di Banten dan DKI Jakarta. Kayak apa sih masing-masing zone itu karakternya, awal musimnya, sifatnya, dia disyaratkan bagaimana. Harus tahu. Jadi di situ kamu nanti juara ya, ketika bicara Banten, Jakarta, tunggu, ini ada orang dari Tangsel. Saya lebih percaya orang dari Tangsel ketimbang pakar dari IPB, dari UI. Ya karena kamu yang mengenal wilayah, kita mau ngomong musim. Saya lebih pegang keputusan pendapat dari pegawai Tangsel. Kalau pegawai itu tadi mengantongi semua karakteristik wilayahnya. Kalau enggak ya sama juga dengan pakar dari ITB, dari lain-lainnya ya. Ya, ini ya kalau diagramkan sebenarnya sama ya, kan ya. Nanti karena perhitungannya nanti akan sama ya. Jadi di dalam satu himpunan ini ya, sebut aja S atau N gitu ya. Kalau S kan sampel ya, kalau N memang keseluruhan. Ya. Itu ada himpunan sifat hujan musim kemarau dan suhu muka laut INA selama 30 tahun. Lalu dalam himpunan ini, ya, ini kan bermacam-macam. Ya. Ada bermacam-macam kelompok. Ya. Ada misalnya di sini katakan kelompok A. Mana? Ya. Oh, kelompok A ini adalah 12 tahun sifat musim kemarau-nya atas normal. Ya, dibayangkan kira-kira menempati segini dari himpunan sekotak ini. Ya. Ada himpunan B, sifatnya normal, cuma 3, ya 3 kira-kira segini, gitu kan. Kemudian ada himpunan yang bawah normal, kan 15, kira-kira seginilah, gitu ya, dari sini. Ya. Ini baru ada himpunan A, B, C. Ada lagi kelompok D. Kelompok D itu apa lagi? Kelompok D yang menyatakan ada 6 tahun sifat musim kemarau-nya atas normal dan suhu SST INA-nya netral. Itu ya. Karena di SST INA netralnya bukan hanya diisi oleh SNK yang AM, juga ada SNK yang N, juga ada SNK yang BN. Itu ya. Himpunan A, B, C, D, E, E. Ada lagi himpunan F. Himpunan F ini adalah kondisi suhu muka laut yang dingin, ya. Tapi dalam contoh ini kan tidak kita hitung-hitung, walaupun di datanya bisa dilihat ya di tabel itu. Demikian juga hangat, ya. Artinya kan kita nanti akan menghitung ini loh, kejadian sifat musim kemarau atas normal itu disyaratkan oleh SST INA netral berapa dari semua kejadian yang terjadi. Ya. Kan itu ya, nanti perhitungannya ini pasti akan sama dengan yang pakai di tabel tadi di sini ya, dengan ini sama ya. Hanya kan supaya lebih ini aja, lebih bisa membayangkan gitu ya. Kan kalau angka-angka gini kita kadang-kadang sulit ya membayangkan. Kalau ini ada himpunan 30 tahun, di dalamnya ada suhu laut, di dalamnya ada musim. Ya. Masing-masing himpunan ini mana yang beririsan, mana yang gabung. Kayak gitu. Oke, silahkan. Nah, ini mumpung sedang dibuka yang datanya. Monggo. Ada yang mau, ya bukan hanya bertanya ya, kalau mau kasih masukan juga silahkan. Ya, gitu. Silakan. Ada yang mau bertanya?
tentang sifat hujan. Sifat hujan musim hujan ya, bukan sifat hujan bulanan. Hujan musim hujan itu menyatakan atau merepresentasikan kondisi ya kualitatif sifat hujan dari akumulasi curah hujan ya pada satu periode musim dibagi atau dibanding dengan rata-ratanya dalam satu periode yang sama, dalam periode yang sama. Gitu. Dan itu kayaknya yang masih, tapi saya kemarin agak-agak apa ya, agak-agak bingung juga ya waktu ikut rapat perakiraan gitu ya. Teman dari pusat katanya dikatakan ini sudah real gitu ya. Aduh, gimana lagi gitu real ya. Sifat hujan real. Berarti gimana nih, kita sudah membuat prediksi berhentinya awal kemarau dong. Ya, kemarau 2022. Kan belum. Nanti berakhirnya kemarau 22 berbarengan dengan kita menerbitkan perakiraan awal musim hujan 22-23. Itu sekitar paling cepat nanti Agustus. Kemarin kita rapat di Februari, dibilang udah real. Serius nih, ngitung pakai real. Ya, sebenarnya itu aja saya. Ya, enggak apa-apa gitu ya. Kalau memang sudah yakin gitu, pakai real, ya. Cuma nanti resikonya perakiraan awalnya harus benar loh. Ketika perakiraan awalnya meleset, berarti perakiraan sifatnya ikut meleset. Karena Anda hitung pakai real. Real dari yang diperkirakan, bukan real dari kenyataan. Itu real perakiraan, bukan dari kenyataan. Kenyataan baru sekarang ini kan mau masuk kita 2022. Jadi ketika perakiraannya awalnya salah, ya kalau memang tadi katanya dihitungnya pakai real, pasti sifat hujannya ikut-ikutan salah. Ya, belum tentu juga nanti berakhirnya benar lagi. Ya, perkiraan akhir musim kemarau nggak pernah ya, nggak pernah dengar ya. Nah, ini ya, teman-teman yang di stasiun juga nggak ada, adanya perakiraan awal musim, nggak ada perakiraan akhir. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Ya. Kalau yang di PowerPoint saya, yang terakhirnya ini sepertinya saya pakai angka-angka ini. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Angka-angka ini aja ini saya copy ke PPT. Yuk, ada yang mau komentar? Izin Nanti Pak, juga, ya silakan. terkait tadi yang disampaikan data real, saya nggak paham data realnya gimana. Cuma kadang ketika pelaksanaan perakiraan musim itu, eh, kami kemarin ngalamin sendiri Pak di sini di Zoom 1 apa 2 gitu Pak di Aceh. Eh, Ketika rapat perakiraan musim, data yang dibawa itu sebenarnya sudah terjadi. Musimnya sudah masuk gitu Pak, dengan melihat data sebelumnya dari Desember itu ternyata sudah kering gitu Pak. Dari Desember sampai perkiraan musim itu di Februari atau Maret gitu Pak, itu sudah kering. Dan eh, tidak jarang di tempat lain juga seperti itu, mengingat pola hujan di seluruh Indonesia yang berbeda-beda ya, tergantung daerahnya juga. Eh, Menurut Bapak gimana Pak untuk pelaksanaan perakiraan musim sendiri dengan data-data tersebut dan juga dengan penggunaan data real tadi Pak? Mohon masukannya Pak. Iya, Makasih. bagus nih ya. Nih, ya teman-teman yang lainnya nih dengar ini fakta di lapang ya. Jadi tolong jadi kita juga kalau membahas itu ya bukan hanya teori-teori begitu enggak ya. Saya lebih suka melihat di lapang data itu kayak apa. Nah, ya, ini contoh beneran ya. Dan ini tidak selalu terjadi di Aceh ya, bisa saja di tempat lain pun termasuk di Jawa ada seperti itu ya. Sekarang begini, operasional kita
menerbitkan perakiraan musimnya kan untuk AMK itu kan awal Maret ya kalau dulu. Kemudian untuk musim hujan awal September, tapi atas permintaan kan dimajukan ya, kalau bisa Februari sudah muncul juga ya untuk kalangan di pertanian. Nanti yang musim hujan kalau bisa Agustus sudah ada keluar. Oke, nah tadi masalah muncul di lapang. Ketika kita sedang sibuk-sibuknya bikin perakiraan kemarau 2022, kita rapat di bulan Februari awal-awal. Kita bawa data nih dari pos-pos hujan ya, khususnya tadi ya yang di Provinsi Aceh itu. Loh, ini sudah kering sejak Desember, Januari, sementara kita sedang menyusun awal musim kemarau. Kemaraunya udah datang duluan. Ya. Nah sebetulnya kasus itu juga bisa terjadi ya, bisa terjadi misalnya teman-teman di NTT gitu ya, yang daerah-daerahnya kering. Nah seperti itu. Nah ini ya pengalaman saya juga ya, kalau saya masih rapat, saya sekarang emang jarang rapat kalau dengan duduk di PT ya. Biasanya kalau di hotel gitu ya. Tapi kalau di lingkungan BMKG saya masih ya, mewakili STMKG gitu terlibat. Nah memang ini terus terang di dalam forum jarang diungkap fakta seperti itu ya, gimana kalau suatu daerah sudah kering duluan lah, sudah kemarau duluan ketika kita sedang menyusun awal musim kemarau ya. Nah, nah harusnya itu diungkap memang tadi ketika yang punya daerah, yang punya data itu ya ya sedang kumpul di rapat ya. Nah diangkat, karena kalau yang tidak punya bukan orang daerahnya, tidak punya datanya, kita masih mengacu kepada polanya, ya polanya gitu. Jadi misalnya nggak mungkin lah apa di Aceh itu awal musim kemaraunya jatuh di Desember, ya. Tapi ada daerah-daerah yang polanya memang Januari rendah, ya Aceh bagian timur itu rendah, nanti justru dia naik lagi ya sekitar Maret April. Sekarang ini April udah naik tuh, wajar kalau masih banyak tinggi hujan ya. Nanti baru ikut lagi seperti yang di monsun, turun kemarau lagi. Ya itu memang pola karakter Aceh bagian timur seperti itu ya. Nah sehingga kebanyakan teman-teman yang di pusat katakanlah dia mengambil di periode MK yang keduanya ya. Padahal di Januari ini udah turun. Itu pola di Aceh Timur itu ya. Januari di Sumatera Barat, ya tetangganya sedang kebanjiran, di Aceh turun. Gitu, ya. Nah, oke, karena kita menyusunnya di Februari, kita ambil nanti turun yang kedua, misalnya kemarau yang kedua. Kan seperti itu. Ya. Nah, jadi gimana nih Pak keputusannya gitu. Nah, disinilah nanti tugas teman-teman yang di daerah ya bisa menyampaikan itu ke pengguna ya. Makanya saya katakan harus menguasai itu karakter wilayahnya. Nah, selalu kita kalau misalnya presentasi diundang oleh Pemda, diundang oleh sektor, oleh Dinas daerah, jangan ujuk-ujuk ini loh perkiraan, enggak. Tampilkan dulu karakter wilayah kita, Bapak Ibu seperti ini loh, wilayah kita ini ya. Provinsi kita ini Aceh ini ada sekian zone, ada sekian pola, masing-masing karakternya begini, begini, begini. Nah, BMKG sudah membuat perakiraan kan. Nah, perakiraannya seperti ini. Nah, kami kan yang di wilayah kita, yang mungkin Bapak Ibu juga banyak yang mengalami ya, kita sejak Desember sudah agak kurang hujannya ya, ke Januari. Nah, sementara perkiraan BMKG nanti mungkin Mei atau berapa gitu ya. Nah, itu kan kita bisa jelaskan ya, bahwa itu yang diambil adalah untuk ya kemarau yang kedua atau apalah ya, pola yang sedang turun yang kedua ya, di luar yang Januari itu. Nah seperti itu memang tugasnya ya. Kalau menurut saya begitu, karena kan kita nggak bisa mengelak dari fakta ya. Kalau orang nanya, wah itu gimana ngawur, wong kemaraunya udah masuk kok gitu kan, baru diperkirakan nanti misalnya April 3 atau gimana ya. Nah disitulah kebijakan penjelasan itu yang nggak dimiliki sama orang mungkin di pusat ya, karena kawan-kawan kita di daerah yang lebih tahu karakter wilayahnya.
Dan saya catat juga bukan hanya di Aceh, ya, sering terjadi seperti itu. Ya, kita sedang menyusun, sudah datang duluan. Dan juga begini, ya ini juga kan katanya definisi yang apa ya, yang saklek, yang kaku. Ya memang definisi kita kaku banget. Awal musim kemarau kurang dari 50 diikuti dasarian berikutnya. Saklek kan? Ya, karena memang harus saklek. Ya. Kurang 50 itu ya kurang 50, ya 49 masuk kemarau, 49,5 masuk kemarau, 50,1 musim hujan. Harus saklek. Diikuti dua dasarian berikutnya, berarti tambah dengan satu tiga dasarian. Oke, ketika kita duduk bersama di bulan Februari musim kemarau, Januari sudah kering, dua dasarian, tiga dasarian. Ini Maretnya kayak apa nih? Apakah Maret masih bertahan kering? Maret nanti 1, 2, 3 terus nyambung, seperti mengikuti yang pola musim lainnya, jadi kemarau terus. Nah, harusnya kita yakin, oh, AMK di Aceh, saya nggak tahu nanti ya Acehnya bagian timur sebelah tenggara atau gimana disebutannya, itu sudah masuk awal musim kemarau sejak Januari 1, 2022. Nah, masalahnya, kan kita masih nunggu Maret nih. Ya, kita duduk rapat di Februari masih nunggu Maret. Yakin nggak nih mau turun nih Maret? Kalau misalnya Maret melonjak lagi, itu kan fluktuatif. Ya, akan segera dia mengikuti polanya. Ya, Maret, April akan naik, baru setelah itu turun lagi. Ya, nah, dan itu. Tapi oke ya, kalau buat saya, ya kenapa kita memang harus apa ya, harus luas gitu ya, mengetahui karakter-karakter itu ya. Jadi fakta memang seperti itu di lapangan, dan itu justru yang juga jadi sering pertanyaan ya, info untuk masyarakat. Masyarakat tuh nggak macam-macam kok infonya. Saya di sini di daerah Aceh bagian timur, saya minta info daerah saya saja kayak apa gitu ya. Waktu cerita yang ninonya kayak gimana gitu, enggak ya, ceritakan saja nih daerah saya kayak apa. Ya, makanya saya bilang itu kuasai karakter wilayah. Nah, itu ya kira-kira tuh Rija, jadi solusinya seperti itu memang sering diperoleh. Belum lagi nanti yang polanya lokal kan kebalikan, itu juga sama tuh ya. Ketika kita lagi menyusun kemarau, di sini sedang hujan, ya mau menuju hujan, gimana itu kan jauh lagi tuh ya. Untuk menunggu nanti ketika di monsunnya akan musim hujan, baru di lokalnya kan masuk musim kemarau kan. Ya tapi dengan namanya dengan model time series itu pasti semua juga bisa dicari gitu ya, bisa ketemu. Tapi kan tadi ya, ketika ada fakta-fakta di lapangan seperti itu gimana? Itu kira-kira gimana? Menurut Rizal gimana? Solusi saya gitu. Siap Pak. Memang baiknya tetap ngikutin pola time series-nya ya. Dan kalau ngelihat dengan fakta apa dengan data rata-ratanya memang di Aceh kadang di bulan April memang curah hujannya naik lagi gitu Pak. Cuma ya tetap pada akhirnya tetap ngelihat dengan perakiraan SSC segala macam beberapa bulan, ketika misalnya pragmusnya di bulan Februari ya mungkin 3 dasarian di bulan Maret dan April memang harus diperhatiin benar-benar apa penentuannya, kayak kata seperti yang Bapak sampaikan tadi, yakin nggak nanti tetap turun atau akan naik. Eh, Setuju Pak, mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, tetap melihat data model. Ya, Ya, makasih iya, Pak. iya, ya, jadi itu yang lain juga begitu ya. Karena penguasaan karakter wilayah itu kunci utama ya. Karena nanti juga penguasaan karakter wilayah itu akan dikaitkan dengan local wisdom. Ya kan? Karena ada namanya kearifan lokal segala macam ya. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa klimatologi, local wisdom itu kearifan lokal, itu adalah karakter iklim wilayah itu gitu. Pranata Mangsa itu kan karakter ya, karakter iklim di wilayah itu. Kita udah pelajari itu Pranata Mangsa ya.
sampai dia bisa menyebut kapan banjir ya, di mangsa beberapa di mana, itu bisa dilihat dari karakter hujan kita memang adanya seperti itu, nggak salah. Mangsa-mangsa itu rangka mangsa, karena itu juga disimpulkan dipelajari dari kejadian-kejadian alam. Bedanya sekarang kita kan pakai data, pakai alat ukur gitu. Tapi benar adanya sama gitu. Dua-duanya sama-sama lagi bicara karakter wilayah. Ya, makanya oke, sekarang karakter wilayah kita pakai data, ya, menganalisisnya kayak apa. Gitu. Itu penting sekali menguasai karakter. Makanya kalau saya sering dulu selalu kalau misalnya diajar rapat ya oleh Pemda, oleh Dina, enggak ujuk-ujuk kita sajikan perakiraan enggak. Ya. Malah mereka lebih senang ketika kita menyampaikan karakter wilayah kita. Ya. Misalnya oke lah saya diundang oleh dulu Bupati Sumedang atau apa gitu kan di Jawa Barat. Apa yang saya tampilkan? Pola hujan di Sumedang. Dihitungnya pakai apa? Ya pakai clustering. Saya buat kelompok pola-pola hujan di Sumedang. Sampai ketemukan gimana. Ya, dari pola yang diperoleh kita bisa menentukan kapan periode musim kemarau, musim hujan. Gimana sifat hujannya. Bukan perakiraan, ini kita masih ngomong pola. Ya, ternyata mereka diberikan itu saja, sudah terima kasih banget. Belum ngomong perakiraan. Ya, ini apa? Jadi wilayah kita nanti yang bagian timur itu begini pola hujannya, peaknya hujan di bulan apa, jadwal musim kemaraunya kapan, gini. Karakter rata-rata. Nah, berikutnya akan kami sampaikan perakiraan untuk tahun 2022. Nah, gitu kan beda lagi tuh, ya. Kadang ya orang kan kadang ini perakiraannya, ya dengerin juga ini perakiraannya, tapi yang karakter itu yang lebih diperhatikan. Saya selalu begitu. Beda ya kalau kita rapat ujuk-ujuk apa temanya tuh perakiraan musim kemarau 2022 Kabupaten Sumedang. Ya, tahu nanti jadi ada yang maju, ada yang mundur, ada yang normal, ada yang bawah normal. Dari mana? Maju mundur itu terhadap yang mana? Normal bawah normal terhadap yang mana? Maka kita bicara polanya dulu, karakternya dulu. Jadi nyambung kan ketika infokan perakiraannya, oh tadi lo dibandingkan dengan yang tadi, itu tadi itu karakternya. Nah tahun 2022 akan seperti ini, tetapkah, berubahkah, bergeserkah, ya seperti itu. Ya selalu ya, saya bukan hanya dengan kewilayahan gitu ya, misalnya dengan pengairan, SDA, ya kita lihat saja wilayah operasional mereka di mana, ya kayak Paskat Jatiluhur misalnya ya, Saguling, Cirata, ya kita bikin ke polanya tuh. Sebelum nih kita melangkah lebih jauh ke perakiraan, kan yang ditunggu kan perakiraan tahun ini kayak apa nih Pak Nur. Ya, tapi kita sajikan dulu pola-polanya. Gitu. Nah, baru ini tahun ini kan namanya tahun ini prediksi ya. Mohon maaf, kita bisa benar, kita bisa salah gitu kan. Kalau pola ya gitu tadi. Memang karakternya begitu Pak. Ya, saya bilang tadi orang karakternya diem, mau dikritik-kritikin, mau itu sudah tidak akan ketawa dia. Ya, kecuali kalau dihajar gitu, baru dia juga ikut marah gitu. Kalau ada trigger yang kuat. Gitu. Oke, ya, ada lagi? Ya, jadi solusi saya itu ya, Pak Rijal ya, jadi kuasai karakter wilayah. Dan itu bisa dijelaskan ketika kita menghadapi kondisi di lapangan seperti itu. Oke, yang lainnya ada? Kalau tidak, ya mungkin ya sudah cukup ya pertemuan kita hari ini. Kita tinggal sekali lagi, ini pertemuan yang minggu depan masih ada. Minggu depan yang ringan lah ya. Jadi saya anggapnya conditional probability sudah cukup ya. Kemudian juga begini, ini kan namanya juga contoh kan, saya nggak mungkin mengajarkan semua conditional probability. Jadi bukan hanya musim ya, bukan hanya awal musim, sifat hujan musim, curah hujan bulanan juga bisa ya di conditional probabilitaskan. Lalu grid SST-nya juga bukan hanya terpaku kepada grid Indonesia, grid Nino ya,
Kino 34 atau di grid-nya DMG, di POL, enggak, kami bisa bikin grid-grid di wilayah pendidikan kamu sendiri, ya. Nah, misal kalau yang di Aceh nih, ya di Aceh, ya itu perairan di wilayah Aceh itu dibikin aja grid tuh, ya mau berapa ukurannya 1 derajat, ya udah diperoleh berapa grid. Ya, nah lalu dicarilah conditional probability curah hujan di Aceh, mau bulanan, mau musiman, mau apapun bisa kok, ya, yang disyaratkan oleh suhu muka laut di grid-grid yang sudah dibuat tadi, 1 derajat kali 1 derajat di perairan Aceh. Ya bisa seperti itu, ya. Nah, itu catatannya. Kemudian yang kedua, kalau mau dikualifikasikan menjadi dingin, hangat, netral, ya. Kalau di ENSO dan di DIPOL kita jangan bikin lagi kriteria sendiri, itu sudah ada, ya, sudah ada dari anomalinya kan, dan data anomali itu bisa kita download ya, karena diunduh itu ada di internet. Demikian juga yang di Samudra Hindia itu kan plus minus 0,4, udah jangan lagi bikin kriteria sendiri, ya plus minus 0,45 plus minus, enggak, ya sudah, kalau itu kan sudah internasional. Oke. Nah, dingin panas netralnya itu sudah ada ketentuannya. Nah, buat kita yang penelitian bikin grid sendiri, nah itu kan belum ada. Emang dibuat standarnya oleh internasional, grid di sekitar Aceh, 1 derajat, nggak ada. Maka tadi salah satu contoh saya, gimana Pak Nur untuk membuat kualifikasinya. Kalau kuantifikasinya kan dari kamu download di grid itu kan datanya keluar kuantifikasi. Tapi ketika kualifikasi menjadi dingin, hangat, netral, terserah. Mau cara sederhana tadi, membandingkan saja data aktual di tahun bulan bersangkutan dengan rata-ratanya, monggo. Lalu diambil plus minus 1. Kenapa sih saya ngambil plus minus 1? Kalau kita naikkan saja plus minus 2, masuk netral semua, Pak. Paling ada 1 tahun yang dingin, 1 tahun yang hangat. Ini juga beralasan, karena secara fisik air itu akan lebih konstan menahan dan menghilangkan panas. Susah menerima anomali perbedaan ya yang terhadap rata-ratanya itu yang begitu fluktuasi gitu. Ya. Makanya dengan plus minus 0,1 saja kondisi netralnya masih lebih banyak. Ya. Apalagi kalau dinaikkan plus minus 0,2 derajat masuk netral semua. Ya, padahal kita ingin menghitung ini syarat oleh dingin berapa, oleh hangat berapa. Nah, ya, atau mau pakai standar deviasi, ya silahkan ya. Mau pakai batas ambang, persentil, ya monggo. Yang penting apapun metode yang kamu pilih itu di dalam suatu penelitian itu harus tertuang di narasinya. Ya, saya menggunakan batasan hangat itu bla 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 bla, dingin bla bla bla. Seperti itu aja. Ya. Karena nggak ada. Pak, boleh nggak Pak mengacu kepada batasan penelitian orang lain? Nah, ya coba aja ya, itu kan pilihan-pilihan kita, ya pilihan kita. Ya. Si A ya, telah mengeluarkan kriteria ya bahwa hangat adalah dari sekian sekian terhadap apanya. Gitu. Ya monggo, tetap aja ya bahwa ya pasti si A itu dia juga menggunakan metode ya entah pakai anomali deviasi atau pakai standar deviasi atau apapun. Boleh ya, boleh. Nggak ada nyatan, nggak bisa dinyatakan nggak boleh itu ya silakan. Ya itu aja tuh ya kualifikasi dari kondisi laut ya. Atau udahlah jangan pakai kualifikasi ada tuh skripsi ya. Udah kalau pakai value aja gimana Pak? Saya pakai interval nilai saja. Oh 27,0 sampai 27,2, nanti ada 27,3, 27,5 gitu kan dibuat interval kan, nilai kan kuantitasnya. Nah, demikian juga curah hujannya kering. Nah, nanti curah hujan bulan Februari 200 sampai 300 mili terjadi itu disyaratkan ya oleh suhu
27,0 sampai 27,2. Bisa ya, 27,0 27,2 itu dingin, hangat atau panas, saya nggak tahu. Kita nggak menganalisis ke sana, ya, hanya kuantitatif. Ya boleh begitu juga. Ya, jadi itu ya, conditional probability itu seperti itu. Baik, saya rasa mungkin sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita